Bapak Ibu, tahukah Anda bahwa banyak orang lanjut usia kehilangan kekuatan kakinya bukan karena usia, bukan karena malas bergerak, dan bahkan bukan karena penyakit berat, tapi justru karena makanan yang selama ini mereka yakini sebagai makanan sehat. Ya, makanan yang setiap hari ada di meja makan, yang dibeli di pasar, yang disarankan tetangga, bahkan yang sering disebut baik oleh media kesehatan. Izinkan saya bertanya dengan jujur. Apakah Bapak atau Ibu pernah merasa kaki semakin hari semakin berat? Bangun pagi terasa kaku, lutut panas, betis tegang. Malam hari sering kesemutan sampai terbangun. Jalan sedikit saja terasa capek seperti naik gunung. Bahkan ke musala yang dulu terasa dekat, sekarang seperti sangat jauh. Jika iya, mohon dengarkan baik-baik. Karena besar kemungkinan masalahnya bukan pada usia Bapak Ibu, tapi pada satu kesalahan kecil yang dilakukan hampir setiap hari tanpa disadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh doa untuk seluruh pemirsa setia channel Lansia Sehat. Hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menyimak sebuah kisah nyata. Kisah ini mungkin terasa sangat dekat dengan kehidupan Anda sendiri. Namanya Pak Harto. Usianya 72 tahun. Sejak pensiun, beliau sangat disiplin menjaga kesehatan. Daging merah dikurangi, makanan laut jarang disentuh, gorengan dihindari. Setiap hari makan sayur, buah, dan makanan yang katanya sehat. Tidak merokok, tidak minum minuman manis berlebihan. Tapi anehnya, justru dalam 2 tahun terakhir, kondisi kakinya makin melemah. Lutut sering panas, betis kaku, kaki terasa berat seperti membawa beban. Malam hari kesemutan datang tanpa permisi. Tidur jadi tidak nyenyak. Jalan sebentar saja membuat napas terengah. Pak Harto bingung. Dalam hatinya bertanya, saya ini salah di mana? Bukankah saya sudah makan sehat? Pertanyaan inilah yang juga diam-diam ada di hati jutaan lansia di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, inilah kenyataan pahit yang jarang dibicarakan secara jujur. Tidak semua makanan sehat cocok untuk tubuh usia lanjut, terutama buah-buahan tertentu yang pada tubuh orang muda memberi manfaat, tapi pada tubuh lansia justru berubah menjadi racun perlahan. Dan yang paling terdampak bukan lambung, bukan kepala, bukan tangan, tapi kaki. Kenapa kaki? Karena kaki adalah bagian tubuh yang paling jauh dari jantung. Aliran darahnya paling rentan. Ototnya paling mudah kehilangan oksigen. Sendinya paling cepat meradang. Begitu terjadi gangguan kecil saja, efeknya langsung terasa. Jalan jadi berat. Berdiri lama menyiksa. Bangun tidur terasa seperti tubuh tidak mau diajak kerjasama. Masalahnya, hampir tidak ada yang mengaitkan ini dengan buah. Hari ini, saya akan membuka satu persatu rahasia yang jarang dibahas. Ada 7 buah yang selama ini dianggap sehat, tapi ternyata pada usia di atas 60 tahun bisa mempercepat kelemahan kaki, memperparah nyeri sendi, memicu kram malam, dan membuat otot kehilangan kekuatannya. Lebih mengejutkan lagi, buah-buah ini sangat umum. Hampir semua ada di dapur kita. Hampir semua pernah kita makan dengan keyakinan sedang menjaga kesehatan. Dan setelah itu, saya juga akan membagikan buah-buahan apa saja yang justru bisa membantu memulihkan kekuatan kaki. Bahkan ada satu protokol sederhana 7 hari yang bisa langsung Bapak Ibu praktikkan di rumah tanpa obat mahal. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin menyapa Bapak Ibu semua. Silakan tuliskan di kolom komentar usia Anda dan kota tempat tinggal Anda menonton video ini. Saya ingin tahu siapa saja di sini yang pernah mengalami kaki nyeri, lutut kaku, betis tegang, atau kesemutan malam hari. Karena apa yang dialami Pak Harto bukanlah kasus tunggal. Ini adalah fenomena yang sedang terjadi pada jutaan lansia, tapi sering dianggap sebagai wajar karena usia. Padahal, banyak di antaranya bisa dicegah. Dan sekarang, mari kita mulai dengan buah pertama. Buah yang sangat populer. Buah yang rasanya segar. Buah yang sering dianggap anti peradangan. Tapi bagi lansia, buah ini bisa menjadi musuh diam-diam bagi kaki. Buah itu adalah nanas. Nanas sering disebut sebagai buah anti peradangan. Banyak artikel kesehatan memuji kandungan bromelain di dalamnya. Bahkan ada yang mengatakan nanas baik untuk sendi. Inilah yang membuat banyak lansia merasa aman mengonsumsinya hampir setiap hari. Padahal di balik rasanya yang segar, nanas menyimpan masalah besar bagi tubuh usia di atas 60 tahun, terutama bagi kaki. Masalah pertama nanas adalah kandungan asamnya yang sangat tinggi. Pada tubuh muda,
asam ini masih bisa ditoleransi. Tapi pada tubuh lansia, keseimbangan asam dan basa sudah tidak sekuat dulu. Setiap kali nanas masuk ke tubuh, asamnya tidak hanya berhenti di lambung, tetapi ikut beredar di aliran darah. Asam ini kemudian berkumpul di area tubuh yang paling lemah sirkulasinya, yaitu lutut, betis, pergelangan kaki, dan telapak kaki. Akibatnya apa? Sendi yang seharusnya dilumasi dengan cairan halus justru menjadi lebih mudah meradang. Banyak lansia merasakan lutut panas, betis seperti ditarik, dan kaki terasa berat setelah rutin makan nanas. Ini bukan kebetulan. Ini reaksi tubuh yang sedang kewalahan. Masalah kedua adalah gula sederhana dalam nanas. Jangan tertipu karena nanas terasa segar. Dalam satu porsi nanas, kadar gulanya cukup tinggi dan sangat cepat diserap. Pada usia lanjut, kemampuan tubuh memproses gula sudah menurun drastis. Pankreas bekerja lebih keras, insulin dilepaskan lebih banyak, tapi sel-sel otot sudah tidak responsif seperti dulu. Gula yang tidak terserap dengan baik ini berubah menjadi sumber peradangan kronis. Peradangan ini paling terasa di kaki. Otot kaki membutuhkan suplai oksigen yang stabil. Saat gula darah melonjak, pembuluh darah kecil di kaki mengalami gangguan. Aliran oksigen terhambat. Itulah sebabnya banyak lansia merasa betisnya cepat lelah, langkah terasa berat, dan kaki seperti tidak punya tenaga meski hanya berjalan sebentar. Ada satu hal lagi yang jarang diketahui. Nanas dapat berinteraksi dengan obat pengencer darah, obat jantung, dan obat tekanan darah yang banyak dikonsumsi lansia. Interaksi ini bisa membuat efek obat menjadi tidak stabil. Akibatnya, pembengkakan kaki, nyeri sendi, atau rasa panas di lutut bisa muncul tanpa sebab yang jelas. Saya pernah menangani seorang ibu berusia 67 tahun. Setiap pagi beliau makan potongan nanas karena percaya itu mengurangi peradangan. Selama 6 bulan, bukannya membaik, kakinya justru semakin kaku. Bangun dari duduk perlu waktu lama. Jalan terasa menyeret. Setelah kebiasaan makan nanas dihentikan dan diganti dengan buah yang lebih aman, dalam 3 minggu saja keluhan mulai berkurang. Betis terasa lebih ringan. Lutut tidak lagi panas seperti sebelumnya. Inilah yang sering menipu kita. Sesuatu yang disebut sehat belum tentu cocok untuk tubuh lansia. Nanas mungkin baik untuk orang muda, tapi pada usia lanjut, risikonya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Jika Bapak Ibu sering makan nanas dan merasa kaki semakin lemah, sering pegal, atau nyeri sendi bertambah, ini bukan sugesti. Ini sinyal tubuh yang sudah lama mencoba memberi peringatan. Dan sayangnya, nanas bukan satu-satunya buah yang berbahaya bagi kaki lansia. Buah berikutnya bahkan lebih mengejutkan. Hampir setiap rumah di Indonesia memilikinya. Banyak orang tua percaya buah ini bisa mencegah kram dan menambah tenaga. Bahkan sering disarankan untuk kesehatan jantung. Tapi justru buah inilah yang diam-diam mempercepat kelemahan otot kaki pada usia di atas 60 tahun. Buah itu adalah pisang. Pisang adalah buah yang hampir selalu direkomendasikan untuk orang tua. Katanya kaya kalium, bagus untuk jantung, mencegah kram, dan memberi energi. Tidak sedikit lansia yang makan pisang setiap hari dengan keyakinan sedang memperkuat tubuh. Sayangnya, pada usia di atas 60 tahun, pisang justru bisa menjadi salah satu penyebab utama kaki terasa berat dan cepat lelah. Masalah utama pisang bukan pada kaliumnya, tetapi pada kandungan gula sederhananya. Satu buah pisang ukuran sedang mengandung gula yang sangat cepat diserap tubuh. Pada tubuh lansia, lonjakan gula ini terjadi dalam waktu singkat. Dalam 10 hingga 15 menit setelah makan pisang, kadar gula darah bisa melonjak tajam. Pankreas langsung bekerja keras melepaskan insulin. Masalahnya, sel-sel otot orang tua sudah tidak sepekat dulu terhadap insulin. Akibatnya, gula tidak masuk ke sel dengan baik. Gula yang beredar terlalu lama di darah berubah menjadi pemicu peradangan. Dan peradangan ini tidak terjadi merata. Ia cenderung menyerang bagian tubuh yang paling berat bebannya, yaitu kaki. Inilah sebabnya banyak lansia merasa kaki seperti kehilangan tenaga setelah makan pisang. Langkah terasa lebih berat, naik tangga cepat capek, berdiri lama membuat betis tegang. Ini bukan karena kurang olahraga, tetapi karena otot kaki sedang berada dalam kondisi peradangan mikro yang terus berulang. Ada penelitian dari Cleveland Clinic yang menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi pisang setiap hari memiliki risiko kelemahan otot kaki lebih tinggi dibanding mereka yang jarang atau tidak mengonsumsinya. Kelemahan ini tidak datang tiba-tiba. Ia datang perlahan, hampir tidak terasa,
sampai suatu hari seseorang sadar bahwa berjalan sejauh dulu kini terasa sangat berat. Selain itu, gula dalam pisang juga membuat tubuh menahan cairan. Bagi lansia yang memiliki masalah jantung atau ginjal, cairan ini mudah mengendap di bagian bawah tubuh. Pergelangan kaki membengkak. Sendi terasa kaku. Kaki seperti membawa beban tambahan. Banyak yang mengira ini hanya efek usia, padahal ini reaksi tubuh terhadap gula berlebih. Ada satu efek lain yang lebih berbahaya dan jarang dibicarakan. Gula dalam pisang dapat membentuk senyawa yang disebut produk akhir glikasi. Secara sederhana, gula ini menempel pada serat otot dan jaringan ikat. Akibatnya, otot menjadi kaku, tidak elastis, dan sulit berkontraksi dengan baik. Itulah sebabnya banyak lansia merasa kaki mereka kaku di pagi hari atau setelah duduk lama. Saya pernah menemui seorang bapak berusia 70 tahun yang setiap pagi makan pisang karena takut kram. Tapi justru setiap malam beliau sering terbangun karena kaki terasa berat dan pegal. Setelah kebiasaan ini dihentikan, dalam waktu beberapa minggu, kualitas tidurnya membaik dan rasa berat di kaki berkurang signifikan. Ini bukan berarti pisang berbahaya bagi semua orang. Tapi pada tubuh lansia, terutama yang sudah memiliki gangguan gula darah ringan, tekanan darah tinggi, atau sirkulasi yang melambat, pisang bisa menjadi akselerator masalah. Jika Bapak Ibu sering makan pisang dan merasa kaki cepat lelah, lutut berat, atau betis sering kaku, sekarang Anda tahu bahwa ini bukan kebetulan. Ini sinyal tubuh bahwa otot kaki sedang kewalahan. Dan sayangnya, pisang bukan satu-satunya buah kecil yang berbahaya. Buah berikutnya bahkan lebih licik. Bentuknya kecil, manis, mudah dimakan segenggam tanpa terasa. Banyak orang menganggapnya camilan sehat pengganti kue. Padahal bagi lansia, buah ini adalah sumber asam urat dan peradangan sendi yang sangat kuat. Buah itu adalah anggur. Anggur sering dianggap sebagai camilan sehat. Ukurannya kecil, rasanya manis, dan mudah dimakan sambil santai. Banyak lansia memilih anggur karena merasa lebih baik daripada kue atau gorengan. Tapi justru disitulah letak bahayanya. Karena anggur adalah salah satu buah dengan kandungan fruktosa paling tinggi, dan fruktosa adalah jenis gula yang paling berbahaya bagi sendi kaki lansia. Berbeda dengan gula biasa, fruktosa diproses langsung oleh hati. Pada usia muda, hati masih kuat menanganinya. Namun pada usia lanjut, kemampuan hati menurun. Fruktosa yang berlebihan akan diubah menjadi asam urat. Dan di mana asam urat paling sering menumpuk? Di sendi-sendi bagian bawah tubuh. Jempol kaki, pergelangan kaki, lutut, dan betis menjadi sasaran utama. Inilah sebabnya banyak lansia terbangun tengah malam dengan rasa nyeri menusuk di jempol kaki atau lutut terasa panas saat bangun tidur. Mereka sering tidak mengaitkan hal ini dengan anggur, karena buah ini terasa ringan dan tidak mengenyangkan. Padahal satu genggam anggur bisa mengandung gula setara dengan beberapa sendok gula pasir. Penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa konsumsi buah tinggi fruktosa, termasuk anggur, berkaitan langsung dengan peningkatan kadar asam urat. Pada lansia, peningkatan ini bukan hanya memicu serangan asam urat, tetapi juga menyebabkan peradangan sistemik yang melemahkan otot dan sendi secara keseluruhan. Kaki, sebagai penopang berat badan, menerima dampak paling besar. Ada satu masalah lain yang membuat anggur sangat berbahaya. Anggur sangat mudah dimakan berlebihan. Berbeda dengan apel atau pir yang biasanya dimakan satu buah, anggur bisa dimakan 20 hingga 30 butir tanpa terasa. Padahal jumlah gula di dalamnya setara dengan minuman manis kemasan. Lonjakan gula ini memperburuk peradangan dan membuat sirkulasi darah ke kaki semakin terganggu. Saya pernah menemui seorang bapak berusia 72 tahun yang rutin makan anggur setiap malam sambil menonton televisi. Ia rajin jalan kaki setiap pagi, tapi tetap mengeluh lututnya makin sakit dan kaku. Setelah kebiasaan makan anggur dihentikan, dalam waktu 2 minggu saja nyeri lututnya berkurang drastis. Jarak jalan paginya bertambah tanpa rasa lelah berlebihan. Anggur juga mengandung senyawa yang dapat mengganggu keseimbangan cairan di tubuh. Pada lansia, hal ini membuat pembengkakan di pergelangan kaki semakin mudah terjadi. Kaki terasa berat, sepatu terasa sempit, dan sendi menjadi kaku. Banyak yang mengira ini hanya efek usia, padahal ini reaksi tubuh terhadap fruktosa berlebih. Jika Bapak Ibu sering merasa lutut nyeri tanpa sebab jelas, jempol kaki sakit tiba-tiba, atau pergelangan kaki bengkak di malam hari, coba ingat kembali kebiasaan ngemil anggur. Bisa jadi inilah penyebab yang selama ini tidak disadari. Dan yang lebih mengkhawatirkan,
Anggur sering dikombinasikan dengan buah lain yang sama-sama tinggi gula. Akibatnya, beban peradangan di tubuh semakin besar. Otot kaki kehilangan elastisitas. Sendi menjadi kaku. Langkah semakin berat. Namun, bahaya buah bagi kaki lansia belum berhenti di sini. Buah berikutnya bahkan lebih sering dikonsumsi, terutama saat cuaca panas. Rasanya menyegarkan, penuh air, dan sering dianggap membantu hidrasi tubuh. Tapi pada usia lanjut, buah ini justru bisa menyebabkan dehidrasi otot dan pembengkakan kaki di malam hari. Buah itu adalah semangka. Semangka adalah buah yang sangat populer, terutama di negara tropis seperti Indonesia. Saat cuaca panas, semangka terasa menyelamatkan. Rasanya manis, dingin, dan penuh air. Banyak orang tua percaya semangka membantu menggantikan cairan tubuh dan menjaga kesegaran. Namun justru disinilah letak kesalahan besar yang sering tidak disadari lansia. Semangka memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi. Artinya, gula di dalam semangka sangat cepat menaikkan kadar gula darah. Bahkan lebih cepat dibanding roti putih atau nasi. Pada tubuh lansia, lonjakan ini sangat berbahaya karena pembuluh darah sudah tidak selastis dulu. Ketika gula darah naik mendadak, pembuluh darah akan melebar lalu menyempit secara tiba-tiba. Proses ini mengganggu aliran darah ke otot kaki. Otot kaki sangat bergantung pada aliran darah yang stabil. Begitu aliran ini terganggu, kaki langsung terasa lemas, cepat capek, dan seperti kehilangan tenaga. Banyak lansia merasa setelah makan semangka, tubuh memang terasa segar sesaat, tetapi beberapa jam kemudian kaki terasa berat, lutut kaku, dan betis pegal. Ini bukan kebetulan, ini efek metabolik. Masalah kedua semangka adalah ilusi hidrasi. Karena semangka mengandung lebih dari 90% air, banyak orang mengira buah ini menghidrasi tubuh. Padahal gula di dalam semangka justru menarik cairan keluar dari sel otot untuk menyeimbangkan kadar glukosa dalam darah. Akibatnya, otot kaki justru mengalami dehidrasi ringan. Otot yang dehidrasi menjadi mudah lelah, kaku, dan rentan kram. Inilah sebabnya banyak lansia mengeluh kaki mereka terasa berat dan kram muncul di malam hari setelah makan semangka di siang atau sore hari. Tubuh memang terasa kenyang air, tetapi otot kaki kekurangan cairan yang seharusnya mereka simpan. Ada penelitian dari American Geriatric Society yang menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi buah dengan indeks glikemik tinggi seperti semangka memiliki risiko kelelahan otot kaki dan pembengkakan pergelangan kaki yang lebih tinggi. Pembengkakan ini sering muncul di malam hari saat tubuh beristirahat, membuat tidur tidak nyenyak dan kaki terasa tidak nyaman. Semangka juga membuat tubuh menahan cairan di ruang antar jaringan. Pada lansia dengan fungsi jantung atau ginjal yang tidak optimal, cairan ini akan mengendap di bagian bawah tubuh. Pergelangan kaki membengkak, kaki terasa berat, dan sepatu menjadi sempit. Banyak yang mengira ini hanya karena berdiri terlalu lama, padahal ini reaksi tubuh terhadap konsumsi semangka. Saya pernah menemui seorang ibu berusia 69 tahun yang hampir setiap hari makan semangka setelah makan siang. Ia mengeluh kakinya sering bengkak di sore hari dan terasa sangat berat saat malam. Setelah semangka dihentikan, dalam waktu 2 minggu saja pembengkakan berkurang dan rasa ringan di kaki mulai terasa. Yang lebih berbahaya, semangka sering dimakan dalam jumlah besar karena terasa ringan. Sepotong besar semangka bisa mengandung gula yang cukup untuk membebani metabolisme lansia seharian. Beban ini tidak dirasakan di perut, tetapi dirasakan di kaki. Jika Bapak Ibu sering merasa kaki cepat lelah, berat, atau bengkak setelah makan semangka, sekarang Anda tahu bahwa buah ini bukan sekadar menyegarkan. Pada usia lanjut, semangka bisa menjadi pemicu masalah kaki yang serius. Dan masih ada buah lain yang lebih sering dikonsumsi daripada semangka. Buah ini hampir selalu ada di dapur. Sering dibuat jus. Dipercaya meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi bagi kaki lansia, buah ini justru seperti asam yang perlahan-lahan menggerogoti sendi. Buah itu adalah jeruk. Jeruk adalah buah yang hampir selalu diasosiasikan dengan kesehatan. Banyak lansia memulai hari dengan jeruk atau jus jeruk karena percaya vitamin C-nya menjaga imun dan mencegah penyakit. Sayangnya, pada usia lanjut, kebiasaan ini justru bisa menjadi penyebab utama nyeri sendi dan melemahnya kaki secara perlahan. Masalah terbesar jeruk adalah kandungan asam sitratnya yang tinggi. Pada tubuh muda, asam ini masih bisa dinetralisir dengan baik. Namun pada tubuh lansia, sistem penyangga asam basa sudah melemah. Asam sitrat yang beredar di darah akan cenderung mengendap di cairan sinovial, yaitu cairan pelumas sendi.
Ketika cairan ini terpapar asam secara terus-menerus, sifatnya berubah. Ia tidak lagi melicinkan, tetapi justru memicu peradangan. Inilah sebabnya banyak lansia yang rutin minum jeruk mengalami lutut bengkak, pergelangan kaki nyeri, dan sendi terasa panas. Rasa sakit ini sering muncul perlahan, bertahun-tahun, sehingga dianggap wajar sebagai proses penuaan. Padahal, ini adalah reaksi kimia yang terjadi berulang setiap hari. Jeruk juga mengandung gula alami yang bekerja sama dengan keasamannya. Kombinasi ini mempercepat pengeroposan tulang dan melemahkan jaringan penyangga sendi. Bagian tubuh yang paling terdampak adalah kaki dan pinggul, karena bagian inilah yang terus menahan berat badan. Saya pernah menemui seorang bapak berusia 74 tahun yang hampir setiap pagi minum jus jeruk. Selama bertahun-tahun, ia merasa baik-baik saja. Namun memasuki usia 70-an, lututnya mulai sering bengkak dan terasa panas. Setelah kebiasaan minum jeruk dihentikan dan diganti dengan buah yang lebih netral, keluhannya perlahan berkurang dalam beberapa minggu. Belum selesai sampai di situ. Jeruk juga mengandung senyawa salisilat alami. Pada lansia, senyawa ini dapat memicu peradangan ringan yang tertarik ke bagian bawah tubuh karena pengaruh gravitasi. Itulah sebabnya nyeri sering terkonsentrasi di lutut, pergelangan kaki, dan telapak kaki. Sekarang kita masuk ke buah berikutnya yang sering dianggap lebih aman, yaitu apel hijau. Banyak orang memilih apel hijau karena rasanya tidak terlalu manis. Mereka mengira ini pilihan terbaik untuk gula darah. Padahal bagi lansia, apel hijau menyimpan masalah tersendiri. Apel hijau mengandung asam malat dalam kadar tinggi. Asam inilah yang memberi rasa asam segar. Namun pada tubuh lansia, asam malat dapat mengganggu penyerapan kalsium di tingkat sel. Kalsium sangat penting untuk kontraksi otot. Ketika penyerapan terganggu, otot kaki menjadi mudah kram dan lemah. Yang lebih berbahaya, efek asam malat ini sering muncul di malam hari. Penelitian menunjukkan kadar asam malat dalam darah memuncak beberapa jam setelah dikonsumsi, tepat saat tubuh seharusnya beristirahat. Inilah sebabnya banyak lansia yang makan apel hijau sore atau malam hari sering terbangun karena kram kaki atau kesemutan. Selain itu, serat keras apel hijau dapat menghambat penyerapan magnesium dan kalium. Dua mineral ini sangat penting untuk kekuatan otot kaki. Tanpa magnesium yang cukup, otot menjadi tegang. Tanpa kalium yang seimbang, otot kehilangan stabilitas. Akibatnya, kaki terasa kaku dan mudah lelah. Saya pernah menangani seorang guru berusia 68 tahun yang rutin makan apel hijau setiap hari karena percaya itu sehat. Dalam beberapa tahun, kekuatan kakinya menurun drastis hingga harus menggunakan tongkat. Setelah apel hijau dihentikan dan diganti dengan buah yang lebih ramah lansia, dalam waktu 1 bulan saja ia sudah bisa berjalan jauh tanpa alat bantu. Ini pelajaran penting. Tidak semua buah yang terasa ringan aman untuk usia lanjut. Jeruk dan apel hijau, meskipun sering dipuji, justru bisa menjadi pencuri kekuatan kaki jika dikonsumsi rutin. Dan sekarang, kita sampai pada buah terakhir. Buah yang sangat dicintai banyak orang. Manis, harum, sering disebut buah super. Tapi bagi lansia, buah ini adalah kombinasi paling berbahaya karena mengandung gula tinggi, tanin, dan senyawa yang merusak kolagen. Buah itu adalah mangga. Mangga adalah buah yang sangat dicintai. Rasanya manis, aromanya harum, dan sering disebut sebagai buah super karena kaya vitamin. Banyak lansia menunggu musim mangga dan mengonsumsinya hampir setiap hari. Namun bagi tubuh usia di atas 60 tahun, mangga justru bisa menjadi penghancur kekuatan kaki paling besar. Satu buah mangga ukuran sedang dapat mengandung gula sangat tinggi. Kombinasi fruktosa dan sukrosa di dalam mangga menciptakan lonjakan gula darah yang kuat. Pada tubuh lansia, lonjakan ini memicu pelepasan zat peradangan yang menyerang otot dan sendi. Kaki, sebagai penopang berat badan, menjadi sasaran utama. Itulah sebabnya banyak lansia merasa kaki kaku, nyeri, dan cepat lelah setelah makan mangga. Mangga juga mengandung tanin. Tanin adalah senyawa yang dapat mengikat protein. Pada otot dan jaringan ikat, tanin membuat serat menjadi kaku dan kehilangan elastisitas. Otot yang seharusnya lentur berubah menjadi tegang. Akibatnya, langkah menjadi berat, sendi terasa terkunci, dan risiko jatuh meningkat. Yang paling berbahaya, mangga dapat mengganggu produksi kolagen. Kolagen adalah bahan utama tendon, ligamen, dan jaringan penyangga sendi. Tanpa kolagen yang cukup, kaki menjadi rapuh, mudah cedera, dan lambat pulih.
Inilah alasan mengapa lansia yang sering makan mangga cenderung lebih cepat kehilangan mobilitas. Dengan ini, lengkap sudah 7 buah yang perlu diwaspadai oleh lansia. Nanas, pisang, anggur, semangka, jeruk, apel hijau, dan mangga. Ketujuhnya terlihat sehat, tetapi pada usia lanjut bisa mempercepat kelemahan kaki, nyeri sendi, kram malam, dan hilangnya kemandirian. Namun kabar baiknya, tidak semua buah harus dihindari. Ada buah-buahan yang justru menjadi sahabat terbaik kaki lansia. Buah pertama adalah kelompok buah beri seperti blueberry, strawberry, dan blackberry. Buah ini rendah gula dan kaya antioksidan. Senyawa di dalamnya membantu melancarkan aliran darah ke kaki dan meredakan peradangan sendi. Buah kedua adalah ceri asam dalam jumlah kecil. Ceri membantu menurunkan kadar asam urat dan mengurangi nyeri sendi, terutama pada lutut dan jari kaki. Buah ketiga adalah alpukat. Lemak sehatnya melindungi sendi, menutrisi otot, dan tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Alpukat sangat baik untuk kekuatan kaki lansia. Buah keempat adalah pepaya matang. Pepaya membantu pencernaan, meningkatkan penyerapan mineral penting, dan menenangkan peradangan tanpa efek asam berlebihan. Buah kelima adalah pir. Pir membantu menstabilkan gula darah dan mendukung kesehatan tulang serta otot kaki. Sekarang saya bagikan protokol sederhana 7 hari yang bisa langsung Bapak Ibu praktikan. Hari 1 dan 2, hentikan total 7 buah yang sudah dibahas. Ini memberi waktu tubuh beristirahat dari gula dan asam berlebih. Hari 3, masukkan buah beri di pagi hari dalam porsi kecil. Hari 4 dan 5, tambahkan alpukat saat makan siang. Hari 6, konsumsi pepaya matang sebagai pencuci mulut siang hari. Hari 7, jadikan ceri asam sebagai camilan sore dalam jumlah terbatas. Perhatikan waktu konsumsi. Buah sebaiknya dimakan pagi atau siang hari. Hindari makan buah di malam hari karena metabolisme sudah melambat dan efeknya langsung terasa di kaki. Banyak lansia melaporkan bahwa dalam 7 hari, kaki terasa lebih ringan, nyeri berkurang, dan tidur malam lebih nyenyak tanpa kram. Kesimpulannya sederhana. Kelemahan kaki bukan selalu takdir usia. Seringkali itu akibat pilihan makanan yang keliru. Dengan memilih buah yang tepat dan waktu yang tepat, kaki bisa tetap kuat, sendi lebih sehat, dan hidup tetap mandiri di usia senja. Jika Bapak Ibu siap mencoba protokol 7 hari ini, tuliskan di komentar kota asal Anda dan buah mana yang paling sering Anda konsumsi sebelumnya. Mari kita saling menyemangati untuk tetap sehat dan kuat bersama. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga ilmu ini bermanfaat dan menjadi jalan kebaikan bagi kita semua. Informasi ini bersifat edukasi dan tidak menggantikan saran dokter pribadi. Jika memiliki kondisi kesehatan khusus atau sedang mengonsumsi obat tertentu, konsultasikan terlebih dahulu sebelum mengubah pola makan. Sampai bertemu di pembahasan kesehatan berikutnya di channel ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita semua.